Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaulida, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian quantum tension dan learning. Kuantum merupakan interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Quantum tension adalah mengubah bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Terakhir, interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar afektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alami siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. Quantum tension dimulai di Supercamp, sebuah program percepatan quantum learning yang ditawarkan oleh Quantum Forum, yaitu sebuah perusahaan pendidikan internasional yang menekankan perkembangan keterampilan akademis dan keterampilan pribadi. Quantum learning berakar dari upaya dari George Lenzonov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebutkan sugestiologi atau sugestiolopedia. Prinsipnya adalah sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif adalah pendudukan siswa secara nyaman. Memang musik latar di dalam kelas meningkatkan partisipasi individu. Quantum learning adalah seperangkat metode dan filsafat belajar yang berbukti efektif untuk semua umur. Quantum learning definisikan sebagai interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi. Rumus yang terkenal dalam fisiknya kuantum adalah massa kali kecepatan cahaya kuadrat sama dengan energi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu penerapan quantum learning dan quantum learning dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, quantum learning melakukan langkah-langkah pengajaran dengan 6 langkah yang tercermin dalam istilah TANDUS, yaitu 1. Tumbuhkan minat dengan memuaskan, yakni apakah manfaat yang akan diperoleh dari pelajaran tersebut bagi guru dan muridnya. Tumbuhkan minat dengan memuaskan, apakah manfaatnya bagiku, atau ambak. Ambak adalah motivasi yang diperoleh dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat sesuatu atau suatu keputusan. 2. Alami, yakni ciptakan dan datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua pelajaran. Jangan sampai guru menggunakan istilah yang asing dan sulit untuk dimengerti, karena ini akan membuat siswa merasa bosan dan dalam belajar. 3. Namai. Nama ini untuk ini harus disesuaikan kata kunci, konsep, model, rumus, strategis yang kemudian menjadi sebuah masukan bagi si anak. Setelah siswa melalui pengalaman belajar pada kompetensi dasar tersebut, mereka diajak menulis di kertas, memberikan nama apa saja yang telah mereka peroleh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Maulana, kelas TIPSB dari kelompok 5. Baik, kali ini saya akan melanjutkan atau meneruskan presentasi teman-teman saya dari kelompok 5. Baik, 4. Demonstrasi.
Demonstrasikan yakni disediakan kesempatan bagi belajar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. Setelah siswa mengalami belajar dan sesuatu beri kesempatan kepada mereka untuk mendemonstrasikan kemampuannya karena siswa akan mampu mengikat 90% jika siswa itu mendengar, melihat, dan melakukannya. 5. Ulangi, yakni tunjukkan kepada para pelajar tentang cara-cara mengulangi pemateri dan menegaskan, aku tahu bahwa aku memang tahu ini. Pengulangan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan konsep multi kecerdasan yang memiliki oleh setiap siswa. 6. Rayakan, yakni pengakuan untuk menyelesaikan prestasi dan memperoleh keterampilan dan ilmu pengetahuan. Perayaan adalah ekspresi dari kelompok seseorang yang telah berhasil mengerjakan sesuatu tugas atau kewajiban dengan baik. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahim, nomor absen 10 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan poin C, langkah-langkah yang diterapkan dalam pembelajaran melalui konsep Quantum Learning dengan cara yang pertama. Kekuatan AMBA adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara akibat-akibat suatu keputusan tersebut. Sangat diperlukan dalam belajar karena dengan adanya motivasi keinginan untuk belajar akan selalu ada siswa akan diberi motivasi oleh guru supaya siswa dapat mengidentifikasi dan mengetahui manfaat atau makna dari setiap pengalaman atau peristiwa yang dilaluinya. Yang kedua, penataan lingkungan belajar dalam proses belajar dan mengajar diperlukan penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa aman dan nyaman. Dengan perasaan aman dan nyaman akan menumbuhkan konsentrasi belajar siswa dengan baik. Dengan pernyataan lingkungan tersebut, belajar yang dapat mencegah kebosanan dalam diri siswa ya. Yang ketiga, memupuk sikap juara dilakukan untuk lebih memacu dalam belajar siswa dengan segan-segan untuk memberikan pujian atau hadiah kepada siswa telah berhasil dalam belajarnya. Jangan pula mencemooh siswa yang belum mampu menguasai materi. Dengan memupuk sikap juara ini, siswa akan merasa lebih dihargai. Bebaskan gaya belajarnya, jadi akan berbagai macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa. Gaya belajar tersebut yaitu visual, auditorial, dan kinestik. Dalam Quantum Learning, guru hendak memberikan kebebasan dalam belajar pada siswanya. Janganlah terpaku pada satu gaya belajar saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rofiki Tamsih sebagai pemateri yang kelima yang akan menerangkan tentang langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui konsep Quantum Learning. Yang nomor 5 yaitu membiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dapat dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika siswa itu tidak hanya bisa menerima, melainkan siswa tersebut bisa mengungkapkan kembali apa yang didapatkan menggunakan bahasa hidup dengan cara dan ungkapan sesuai gaya belajar siswa tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan simbol-simbol atau gambar yang mudah dimengerti oleh siswa itu sendiri. Simbol-simbol tersebut dapat berupa tulisan. Yang nomor 6 yaitu membiasakan membaca. Salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca, karena dengan membaca akan menambah perbendaharaan kata, pemahaman, menambah wawasan, dan daya ingat akan bertambah. Seorang guru hendaknya membiasakan siswa untuk membaca, baik buku pelajaran maupun buku-buku yang lain.
Nomor 7 yaitu jadikan anak lebih kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba dan senang bermain. Dengan adanya sikap kreatif yang baik, siswa akan mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. Nomor 8 yaitu melatih kekuatan memori. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar anak, sehingga siswa perlu dilatih untuk mendapat kekuatan memori yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muzammil, nomor absen 14, akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendukung KBM Quantum Teaching Learning. Selain suasana dan kegiatan belajar mengajar, banyak faktor lain yang ditawarkan dalam Quantum Teaching yang dapat mendukung suksesnya belajar mengajar. Di antaranya adalah yang pertama, sifat guru. Sifat-sifat yang hendaknya dimiliki seorang guru adalah antusias, berwibawa, positif, supel, humoris, luwes, menerima, fasih, tulus, spontan, menarik, dan tertarik. Menganggap siswa mampu menetapkan dan memelihara tanggapan tinggi dalam berinteraksi dengan siswa. Guru lebih banyak senyum dengan kelompok berkemampuan tinggi dan banyak ngobrol dengan akrab. Gaya berbicara lebih intelektual, penuh humor, menggunakan kosakata kompleks, dan bertindak lebih matang. Sedangkan dengan kelompok kemampuan rendah, guru-guru yang sama cenderung berbicara lebih keras dan lambat, menggunakan kosakata dasar dan kalimat mentah, jarang senyum dan berinteraksi pada tingkat lebih instruksional dan otoriter, sehingga dapat dikatakan guru-guru memperlakukan siswa sesuai dengan bunyi cap mereka sebagai pelaku akademis tinggi atau rendah. Yang kedua, komunikasi. Ada 4 prinsip yang perlu diingat ketika berkomunikasi dengan siswa. Ketika kegiatan belajar berlangsung dan memberi petunjuk ataupun memberikan umpan balik, yaitu munculkan kesan, arahkan fokus, inklusif atau bersifat mengajak, dan spesifik atau tepat sasaran. Selain itu perlu diperhatikan pula komunikasi secara nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan nada suara. Yang ketiga, memanfaatkan peta pikiran. Quantum Teaching memanfaatkan teknik mencatat yang efektif yang dinamakan peta pikiran. Peta pikiran adalah teknik mencatat yang didasarkan pada riset tentang bagaimana cara kerja otak dengan menggunakan citra visual dan perangkat grafis lainnya. Peta pikiran bermanfaat karena fleksibel, memusatkan perhatian, meningkatkan pemahaman, dan menyenangkan.